bukan Karena penipuan kan ya? kamu tinggal liatin aja kalau misalnya ini penipuan, Mhm. kamu udah nggak usah ngaku ayah lagi. Udah nggak usah ngaku ayah lagi. Buang aja, anggap ayah kamu tuh udah mati aja udah. Kalau ini dia Ayah punya berapa itu koin? ya, ayah mah sedikit der Heeh. dibandingkan dengan orang-orang mah. Ayah Ya, mah cuma 1.500 koin. 1.500 koin. Satu Picoin teh berapa rupiah? 5,2 5,2 apa? 5,2 miliar. Anjing baru juga nge-live, Cok. Baru juga nge-live. Baru nge-live loh ya. Aduh, aduh. Angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Kalian Ya, kenapa ya? gimana der? Kenapa? Gimana? Hah? Di Bisa studio? bukan gimana bisa nggak? Bisa apa ini teh? Yang kemarin ayah bilang Apa ya dulu lupa daerah teh. itu yang buat beli sepatu sama celana. Oh, beli sepatu sama celana. Heeh. Emang ayah teh pertemuan si Bitcoinnya kapan itu teh? Besok sore Di mana ketemuannya? di Jogja tuh nggak akan keburu tuh. Apa itu teh? Ini rapat apa gimana? Dari juga nggak ngerti dah dress code-nya naon itu teh. Dress code-nya apa Ya gitu? pertemuan deh. Ya untuk ini membicarakan untuk pencairan Pencairan ini apa si Picoin itu? yang heeh. Hmm, jam berapa? Ya nggak tahu jam berapanya mah. Cuman kan semuanya udah kumpul udah pada berangkat orang-orang ke sana. Tinggal 3 orang lagi yang belum teh. Hmm, ini nginep ya di sana. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang apa namanya yang enakan bisa nginep lamun teu nya pulang pergi Hmm, itu teh data masih nggak ngerti pencairan itu teh kumaha eta bawa data ke sana gitu. ngapain nggak bawa data ayam mau udah langsung masuk begitu daftar juga KYC. Apa KYV teh apa? KYC teh know your customer. Hah? Jadi know your customer Oh, KYC teh. know your customer. Itu tuh apa? Iya jadi semacam apa ya data legalitas dulu ayah tahun 2009 atau 2008 itu Mm-mm. bikin KYC itu kan dulu 150 juta. Kalau ayah mah kan udah kayak nggak bayar di sini mah gratis. Jadi data ayah semuanya udah masuk. Hmm. Itu melalui KYC itu gitu dari mulai nomor telepon, nik KTP, data bank, udah masuk semuanya. Terus apa namanya verifikasi muka, depan, pinggir kanan, pinggir kiri, atas, bawah. Karena ada kemungkinan di kemudian hari mah kalau misalnya transaksi teh dari verifikasi wajah karena dikhawatirkan ada yang punya akun cloning gitu, akun dua. Jadi kalau punya akun dua nggak bisa gitu, jadi harus satu, nggak boleh. Kalau misalnya sampai punya akun dua itu di banned 100 tahun. Oh, itu tuh tapi kalau misalkan udah pengambilan tuh udah fix gitu dapat duitnya. Yang nggak dibawa uang langsung masuk rekening ke BCA Blue Digital. Oh, jadi ayah tuh beres Dan nanti ke Jogja
pencairan terus langsung cair gitu. Iya, masuk rekening ke BCA Blue digital, bukan ke BCA yang biasa. Totalnya Karena berapa kan itu? nilainya di atas. Ya untuk tahap awal kan 1 miliar. Oh, Karena kan langsung 1 regulasi miliar ayah pemerintah. masuk gitu teh. Iya, kena Hmm. pajak 200, kena pajak 25%. Tapi udah di cover sama koin gitu, jadi keterima bersihnya 1 miliar gitu. Hmm. Gitu. Itu untuk tahap awal. Kalau misalnya udah 3 bulan atau 4 bulan atau kedepannya lah, regulasi pemerintah itu ketetapan dari OJK, satu pionir itu atau satu orang itu hanya bisa mencairkan 255.000 US dollar, ya sekitar 3,8 miliar gitu. Jadi kalau misalnya ayah masuk itu kan tidak sembarangan uang masuk miliar-miliar. Kalau di kita harus apa namanya, Arcel baru saja mengocok karena 200 ayah mah ribu. udah Izin, Gelo Use 1M. udah ada data KYC, jadi nggak akan banyak pertanyaan. Udah di backup sama perusahaan konverter. Konverter itu sama dengan money changer gitulah. Jadi udah di backup sama dia gitu. Apa namanya, pajaknya ya memang dibayar sama koin sih. Pajaknya segala macamnya, jadi sudah tidak akan banyak pertanyaan lagi dari OJK. Jadi tidak akan mungkin dianggap money laundry. Alhamdulillah tuh 1M mah. Gitu. Berarti di Desember ini itu udah pegang 1M aja ya? Ya belum tentu di bulan ini ya tuh. Tuh. Kirain teh langsung dapat, cair 1M di Desember ini. Ya paling juga di awal Januari ya tuh. Oh, awal Januari. Paling di awal Januari ya tuh. Tapi asli itu teh bukan Karena penipuan kan ya? kamu tinggal liatin aja, kalau misalnya ini penipuan, kamu udah nggak usah ngaku ayah lagi. Udah nggak usah ngaku ayah lagi. Buang aja, anggap ayah aja. Ayah kamu tuh udah mati aja udah. Kalau ini penipuan atau misalnya scammer, udah nggak usah ngaku ayah kamu. Anggap aja ayah kamu tuh udah mati gitu kalau ini scammer atau bohong gitu. Ada cuan. Fadil baru saja mengocok 5.000. Dari tahun Bau-bau berujung, mana akhir der. Oh. Pas ayah digugat sama si ibu tuh. Dari situ perjuangan ayah ke der. Jadi berapa tahun coba, hampir 5 tahun lebih. Dan ini bukan hanya ayah gitu, banyak gitu. Ayah mah paling sedikit der, karena tadinya ayah mah nggak percaya, berangkat dari nggak percaya gitu. Dulu ayah hanya bilang begini sama teman-teman, gawe no bener, tong halu, tong haya kayak pasti kasih tahu sama ustad. Temen ayah tuh yang satu sama-sama di Asma, bos nah palingan jelema loba duit cenah ieu main ieu judi si ustad teh haram kayak gitu kan, dibantah. Tapi si ustad nerangkeun gitu, oh kaharti masuk akal. Akhirnya ayah download aplikasinya. Ya itu pun ayah juga dulu nggak seserius sekarang dulu. Aplikasi Picoinnya apa ya? P-Network. Ya. Itu tuh ada ininya, ada apanya, ada aplikasinya khusus gitu di mana downloadnya. Jadi kalau di umum ini kan kebalikan ya, kalau Bitcoin dia mutlak harus masuk bursa. Kalau Pi Network ya semua kripto aja harus masuk ke bursa. Nah kalau Pi Network ini kebalik, bursa harus masuk ke Pi Network, ke aplikasinya, ke jaringannya Web 3.0. Jaringan Web 3.0 itu hacker dunia paling canggih pun tidak bisa ngehack.
Itu pengakuan hacker dari Rusia. Nggak bisa nge-hack. Kalau Web3 sudah aktif, nggak bisa di-hack aja. Gitu. Jadi si bursa semuanya harus masuk ke Pi Network melalui KYB. KYB itu Know Your Business. Gitu. Jadi kalau ayah mah KYC, Know Your Customer. Kalau bursa mah kalau mau masuk ke Pi Network harus mengikuti KYB. KYB itu Know Your Business. Itu bedanya dengan Bitcoin. Bitcoin sekarang diperkirakan harganya 3 miliar. Nah, kalau Pi Network diperkirakan begitu launching akhir bulan Desember ini, katanya sih digadang-gadang tanggal 28 Desember. Itu harganya diperkirakan 5,2 miliar per satu koin. Ya. Ayah punya berapa koin? Ayah mah sedikit Der. Dibandingkan dengan orang-orang mah. Ayah mah cuma 1.500 koin. 1.500 koin. Satu Picoin teh berapa rupiah? 5,2. 5,2 apa? 5,2 miliar. Ayah punya berapa? 1.000 berapa? 1.500. Berarti sama dengan berapa T atau 3 T atau total ayah punya? Lebih atuh. Gimana ngitungnya kamu? Ya kurang lebih 3 triliun 4 triliun ya. 6 koma. 6 akan habis 20 turunan juga deh. Iya sih, begitu 6 koma. Iya. Dulu si Adinar diajak sama ayah dibilangnya robot. Scammer. Kita Intan udah ngedownload juga tidak diaktifkan. Kalau sekarang diaktifkan dia muncul lagi. Pasti ada namanya. Tapi nggak tahu masih bisa on atau sudah di-ban. Udah di-banned. Kalau di-banned ya udah wassalam. Nggak bisa gitu. Saya sempat baca ya di Google. Katanya tuh satu Picoin itu cuma 3.400 rupiah. Itu bursa. Itu bursa, versi Google, versi AI. Oh, itu teh versi bursa itu. AI. Iya, versi bursa, versi AI, semua bursa menentukannya begitu. Dia tidak tahu Pi Network ini bukan bukan koin-koin seperti Bitcoin. Tapi stable coin. Kalau stable coin berarti koin yang tidak pernah naik turun. Kalau misalnya launching di akhir bulan ini ternyata benar 5,2 miliar per satu koinnya atau 314.159.000 US dollar. Berarti launchingnya segitu. Ada kemungkinan ini di Amerika udah 1 juta per koin. Ya. 1 juta dolar per koin. Kalau 1 juta dolar per koin berarti tinggal dihitung aja. Kurs dolar berapa sekarang? Ya sekitar 16.000 lah. Berarti 1 dolar. Berarti kan 16 miliar per satu koin. Dan ini tidak menutup kemungkinan di 2027-2028 ayah memprediksi koin ini akan 1 juta US dollar di 2027-2028. Ya. Prediksi para Gino Emas baru saja mengocok 5.000. Soal ganteng emang kalah, tapi kalau soal kerja keras boleh dicoba. Banyak menjadi mata uang digital sedunia. Jadi nanti mah peredaran uang fisik berkurang.
Itu. Jadi yang ada ya itu stablecoin, itu Pi Network. Kenapa banyak scammer harganya jatuh. Ya. Itu ulah-ulah para nyinyir, kaum nyinyir yang yang iri sama Bitcoin. Kenapa? Dia bilang bahwa Pi Network atau Pi Coin itu scammer. Tapi kenapa banyak yang mencari dan mau beli? Nah sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Kamu bilang barusan di bursa harganya 3.000. Ya, 3.400. Scammer, kenapa dia mau beli 3.400 kalau memang scammer? Oh. Jadi itu tuh 3.400 tuh mau menjatuhkan harga asli Bitcoin gitu. That's right. Seperti itu. Karena persaingan yang awalnya digadang-gadang Bitcoin akan menjadi mata uang digital sedunia, ternyata tidak kepake. Karena Bitcoin tidak bisa main pakai HP, harus pakai komputer atau laptop. Nah, kelebihan Pi Network, dia bisa mining pakai handphone. Gratis. Ayah juga ada satu lagi TCC dari bulan Maret tahun ini kemarin sampai sekarang Ayah udah punya 8.700. Dan ini ada kemungkinan ini sama dengan Pi Network karena persis segala sesuatunya. Oh gitu. Dan yang membuatnya itu ini buat kenang-kenangan kita dalam siapa namanya yang punya Facebook? Yang heboh Balaraja. Penuh pramugari kan sana heboh jadinya. Kamu tahu nggak yang punya Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kan? Ada cuan. Miwa baru saja mengocok 5.000. Der berarti udah 4,5 jeting abu yang punya Facebook Mark Zuckerberg ya? Bukan. Yang punya pencipta Facebook dan punya yang bukan. Yang pencipta dan yang punyanya bukan. Siapa dong? Sebutin coba satu-satu. Ayo lupa lagi namanya. Mark Zuckerberg. Bukan, ada satu lagi. Sebutin sob. Siapa lagi kamu yang tahu kamu? Yang bikin handphone Tesla tuh. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Hah? Nikola Tesla. Nah itu yang bikin handphone Tesla, yang bikin Elon Musk bukan Tesla. Elon Musk. Elon Musk. Iya, Elon Musk. Iya, Elon Musk. Gitu. Kenapa Elon Musk ya? Iya, Elon Musk itu dia sama dengan jadi si Elon Musk ini yang buat partnernya yang bikin Pi Network ini. Yang bikin Pi Network ini Dr. Nicholas Kokalis, keturunan Yunani, domisili di Amerika. Kuliahnya di Stanford, LA. Istrinya Cheng Diopan, orang Cina. Bikinlah suatu aplikasi yang namanya Pi Network. Gabunglah sama si Elon Musk. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah launching, semua pionir yang mining Pi Network, handphonenya mutlak harus Tesla. Oh gitu. Karena Tesla ini sama sekali tidak bisa tidak bisa di hacker. Ya jangankan Tesla, handphone kayak Ayah juga nggak bisa di hacker kalau sudah masuk web 3.0, jaringan web 3.0. Nah sekarang kan belum dibuka nih jaringan web 3, masih web 2. Web 1 dulu hanya bisa SMS, ya kan? Web 2 bisa bikin gambar, bikin kirim video segala macam. Web 2 tuh. Nah, yang sampai sekarang web 3 para mining, para
itu yang mengoperasikan blockchain, punya blockchain sendiri. Jadi mengendalikan segala sesuatu tentang finansial itu nanti orang-orang yang sudah masuk ke jaringan Web 3.0. Kalau ayah kan kalau ayah masuknya ke pendiri. Ya, oh ayah pendiri. Jadi ayah mau masuknya ke pendiri karena awal. Nah sekarang misalnya kata kamu teh ya daerah bisa ikutan, nggak bisa sekarang. Udah di close. Kalau gitu. misalnya bicaranya tahun kemarin bulan Januari 2025 masih bisa mining. Kalau sekarang sudah di close, nggak bisa gitu loh. Jadi kalaupun misalnya bisa, pertanyaannya punya uang berapa? Karena satu koinnya udah jelas 5,2 miliar kan gitu. Nah jadi nanti yang namanya handphone Tesla itu tidak perlu dicas, tidak perlu isi kuota, tidak perlu isi pulsa, jadi karena dia langsung ke satelit. Iya. Itu loh lihat. Ya udah tuh ya, ini Dera mau lanjut kerja. Ayah butuh berapa ini teh? Ya yang paling 300 satu deh. Yang sepatu jeung celana mah tuh. Iya butuh 300 ya. Ya udah, nanti paling beres kerja Dera lah ya malaman. Ada cuan. Ya jangan lupa kamu Ical masuk baru saja kan, mengocok 5.000. Gandeng sia abuy. Gandeng sia abuy. Gandeng sia abuy. Gandeng sia abuy. Iya. Ditungguin ya. Ya udah tuh. Ya. Udah lanjut kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Anjing, bapak gua punya berapa T? 6 T anjing. Jangan macam-macam bapak gua. Bapak gua punya 6 T. Ayo. Hah? Bapak gua punya 6 T. Bapak gua punya 6 T anjing. Sok, 6,7 T. Kalian mau apa anjing? Mau beli gedung? Beli gedung. Oh, mau apa? Mau apa? Helikopter. Arcel tadi, thank you, Cel. Anjing, si Arcel tiba-tiba ngasih 200.000. Gila, gua bakalan jadi triliuner, Cok. Gokil anjing, bapak gua kenal. Nih, gua siapa yang pernah bilang si Dera banyak cerita, 1001 cerita, Dera 1001 cerita. Gua tuh kalau welcome Satria. Gua kalau ngomong itu nggak pernah bohong anjing. Bapak gua kenal sama Elon Musk. Jujur ujung-ujungnya tetep ya. Ujung-ujungnya minta berapa tadi? Minta 300. Ujung-ujungnya tetap minta 300 ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk cek detail videonya. Thanks for watching, nantikan klip ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.